Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridha Hanif dan kali ini kita mau bahas Kawasaki ZX25R 4 silinder dan spesial gue minta request ke Kawasaki buat bawain juga Kawasaki Ninja 250R yang punya 2 silinder. Nah, pasti kalian penasaran banget kan gimana bedanya, tapi yang pasti gue akan lebih banyak ngebahas soal mesinnya karena dengarkan suara yang 2 silinder. Kita sengaja pentokin ya, karena emang Kawasaki-nya ngebolehin juga. Ini tadi maksimal di 13.500 udah mulai off rev. Kemudian sekarang kita coba suaranya yang 4 silinder. Halus, getarannya pun halus, dan dia punya limiter di 17.500. Coba ya. Itu baru 10.000. Kalau ini maksimal di 13.000, kita coba 13.000 ya. Itu suara 13.000 RPM, sama seperti yang 2 silinder. Ini maksimalnya di 17.000. Kalau 17.000 RPM, suaranya kayak gini. Gimana? Suaranya luar biasa kan si ZX25R, dan buat teman-teman yang belum nonton video pertama kita soal ZX25R kita bahas lebih lengkap, bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita mau bandingin nih antara yang 2 silinder sama 4 silinder. Jadi, Kawasaki Ninja 250R ini tetap masih dijual sama Kawasaki. Jadi, si ZX25R ini bukan sebagai penggantinya, tapi sebagai model yang lebih premium. Karena ada nama ZX-nya. ZX biasanya lebih kencang dibandingkan dengan fairing biasanya yang pakai nama Ninja. Ya, jadi yang ini 4 silinder, ini 2 silinder, sama-sama 250 cc. Dari depan, motor ini memang kelihatannya identik, mirip. Jadi emang Kawasaki Ninja series yang sekarang itu, dia tuh desainnya atau ciri khasnya, dia punya lampu di mana di sini ada sedikit taringnya. Kalau kita lihat memang identik, mirip banget kalau kita lihat lampunya. Tapi pas kita jajarin seperti ini jauh beda. Kayak misalkan gitu ya, lihat ringlet depannya ini berbeda. Yang ini cuma lurus doang, ada coaknya di sini. Yang ini dibikin ada pahatannya ke depan di bagian sini. Dan yang di bagian spoilernya di sini ada tulisan Kawasaki Racing Team, di sini nggak ada. Kemudian yang paling mencolok, kalau motor ini dia punya ram air di bagian atas sini, di mana fungsinya ini memasukkan air, angin. Oke, di mana fungsinya dia bisa memasukkan angin pas lagi ngebut, otomatis karena udara atau oksigen yang masuk ke dalam ruang bakar itu lebih banyak karena ada ram air ini, tenaganya bisa meningkat dari 50 horsepower jadi 51 horsepower. Yang ini tenaganya 39 PS. Jadi 50 ke 39 itu bedanya 11 PS. Kalau misalkan ram airnya aktif lagi kencang jadi 51 PS, bedanya 12 PS dibandingkan dengan versi yang ini. Jauh banget. Kalau misalkan revving, jelas beda. Yang ini sampai 13.500 doang, yang ini sampai 17.000. Makanya suaranya beda, rasanya beda, getarannya pun juga beda. Yang ini meskipun untuk motor 2 silinder ini sudah tergolong halus ya getarannya dari kaki, tangan, badan kita, ini jujur aja buat 2 silinder halus. Yang ini jauh lebih halus lagi dong. Mau kita high revving, low revving, ini tetap rasanya tuh beda dibandingkan dengan 2 silinder. Luar biasa. Cuma kalau kita ngomongin torsinya ya, dia punya torsi yang lebih besar. Yang ini 23,5, yang ini 22,9. Kenapa yang ini lebih besar? Karena dia silindernya lebih besar per masing-masing silinder. Karena dia punya 4 silinder dengan 250 cc, otomatis piston dan isi silindernya per masing-masing silinder itu dia lebih kecil. Nah, karena lebih kecil, dia lebih gampang buat high revving. Dia lebih gampang bergerak karena lebih ringan. Sedangkan yang ini karena lebih berat pistonnya, jadi revvingnya tidak bisa sekencang itu gitu. Dan juga kalau kita ngomongin torsi maksimumnya gitu ya, ini didapatkan di 10.000 RPM. Yang ini didapatin di 14.000 RPM. Jadi dua motor ini karakter berbeda. Kalau yang ini lebih enak dipakai di sentul gitu ya, buat dipakai di sirkuit karena kita kan high revving terus ya. Nah, kalau yang ini sepertinya lebih enak dipakai buat touring karena dia punya torsi yang lebih besar dan didapatkan di RPM yang lebih rendah. Jadi kita tidak bisa membenturkan dua motor ini sekaligus karena punya peruntukan yang berbeda dari
power delivery-nya. Kemudian, gak cuma itu aja, ngomong-ngomong soal sporty dan sport touring, itu juga dua hal yang sangat berbeda. Yang ini dia punya posisi duduk, ini yang lebih tegak, dan juga kaki kita, tempat penampang duduk kita, tempat duduknya itu dia lebih maju ke depan. Jadi pas kita pakai ini, dia tuh nggak begitu pegel dan badan kita tuh lebih tegap dibandingkan dengan yang ZX25R. Yang ZX25R kalau kita duduk gitu ya, seperti ini, pertama, tempat duduknya itu lebih mundur dan pas kita pegang stangnya, ini jadi lebih menunduk. Jadi kalau misalkan kita pakai jarak jauh, yang itu lebih nyaman, sedangkan yang ini lebih nyaman dipakai buat di sirkuit, buat nikung, buat belok, itu dia jelas lebih enak. Dan juga handling dari motor ini jelas pastinya berbeda. Karena yang pertama, suspensi depannya yang ini sudah lebih canggih, dia pakai separate fork function dari Showa. Yang ini dia masih pakai yang standar, meskipun sama-sama pakai upside down 37 mm. Kemudian sasisnya itu juga berbeda. Yang ini tuh lebih tebal, lebih gambot ya kalau dari dari penglihatan kita gitu ya. Yang ini dia lebih kecil dan penggunaan fairing plastiknya ini lebih banyak dibandingkan dengan yang ZX25R. Karena pas kita lihat ke bagian sini, misalkan kita lihat fairingnya kan besar, kita intip, dia tuh agak sedikit kosong. Kalau yang ini tuh lebih padat, lebih besar. Dan dia juga punya frame slider, itu posisinya di sini, ada bulat ya. Kalau yang ZX25R, frame slidernya itu ditaruh di bagian bawah sini. Dengan logo Kawasaki di bagian sininya. Lebih kelihatan futuristis, lebih kelihatan modern dan elegan ya. Kemudian bisa kita lihat dia punya wheelbase yang lebih panjang, seperti ini. Dan model arm yang juga berbeda. Kalau ini armnya tuh cuma lurus doang, ini modelnya gull arm. Jadi dari sini tuh kayak naik ke atas, ke bawah. Nah ini sengaja dibikin naik ke atas seperti ini, karena di bagian sini ada knalpotnya. Dia pakai model knalpot underbelly yang 250 biasa, dia pakai model yang menyamping seperti ini. Yuk, sekarang ke bagian belakang lagi. Kemudian suspensi belakangnya, ini dia pakai suspensi modelnya itu backlink. Jadi dia di sini ada linknya lagi, nggak langsung nempel ke armnya. Kalau yang bagian sana itu masih nempel ke armnya. Cuma gue belum tahu karena kita belum nyobain langsung. Tapi katanya Kawasaki, ini suspensi yang mirip digunakan sama ZX10R. Nah, nanti kita lihat aja seperti apa performanya dibandingkan dengan yang langsung nempel ke arm. Nah, nggak cuma itu aja, sekarang kita lihat ke speedometer sini. Dia ini sebenarnya desain speedometernya sama, tapi pas kita lihat layarnya, ini fungsinya jelas berbeda, ya kan? Mulai dari warnanya deh, kalau yang itu warnanya hitam, yang ini warnanya putih. Terus juga kita punya dapat pilihan mode berkendara yang bisa diatur dari sini, ya kan? Sama untuk ngatur bagian trip A, trip B-nya di atas ini, ada shortcut-nya di bagian stang sebelah kiri. Gitu. Untuk yang bawahnya bisa dari sini. Kalau misalkan yang 250 itu kita harus pencet tombol di sini. Agak repot. Jadi nggak bisa kita atur pas lagi riding. Seperti itu. Dan yang gue suka dari motor ini, itu build quality bagus banget. Sebagaimana yang 250 biasa. Ini juga build quality-nya bagus sekali. Cuma memang yang ZX25 ini kelihatan lebih padat ya, nggak terlalu bolong. Dan untuk yang ZX25, ini kill switch-nya sama starternya, ini jadi satu. Kalau yang 250 dia masih terpisah. Dan juga yang 250 karena dia modenya sport touring, jadi buat touring itu masih lebih enak gitu ya. Dia dikasih colokan 12 volt. Yang ini dia nggak ada colokan 12 voltnya. Tapi yang ZX25R ini bagian tuasnya, rem dan koplingnya itu adjustable. Jadi kita bisa atur seberapa jauh gitu. Lebih nyaman dia. Kemudian dari belakang, lampu belakangnya ini sebenarnya mirip sekali ya. Gue nggak tahu ini identik apa enggak, tapi kalau kita lihat secara sekilas ini kayaknya mirip. Cuma membedakan dari bagian belakangnya ini, kalau yang 250R itu dia di bagian sini terpisah nih. Kayak ada jalur buat anginnya gitu. Sama, meskipun dia punya bagian belakang ini yang mirip gitu ya spakbornya, tapi sebenarnya berbeda. Kalau yang ZX25R dia tuh nggak ada bagian meruncing di bagian ke dalamnya sini, dan untuk bagian sininya dia tuh lebih ramping dibandingkan dengan yang 250R. Jadi kalau dari belakang tuh mirip-mirip ya, hampir nggak ada bedanya sebenarnya. Lampu seinnya pun juga dia masih menggunakan lampu sein yang sama. Sama tadi ada yang kelupaan, untuk yang 250R biasa ini dia belum pakai lampu hazard. Yang ini ada switch hazardnya di bagian sini. Gitu. Nah sekarang bagaimana dengan perbedaan harganya? Untuk yang varian 2 silinder dia harganya 64 juta rupiah, dan untuk yang varian ABS Special Edition seperti ini harganya di 74,8 juta rupiah. Nah untuk yang ZX25R ini harga 96 juta rupiah, dan versi yang ABS SE seperti ini harganya di 112 juta rupiah. Ya memang perbedaan harganya jauh,
tapi features dan feels-nya juga jauh. Yang ini lebih ke sport touring, yang ini lebih ke sport. Jadi kalau kalian emang antusias sama motor gitu ya, wah, gua nggak ngebayangin sih, ini riding pakai motor ini enaknya kayak apa. Karena suaranya, power delivery yang di putaran atasnya luar biasa, itu bener-bener menggugah gitu. Pas lagi, bayangin kalian lagi naik mobil, tiba-tiba disalip motor. Biasanya kan kalau motor suara nggak enak kan, suara knalpot ember gitu kan nggak, pasti sebel banget gitu ya. Tapi kalau ngelewat moge gitu ya, 4 silinder, weng gitu kan, moge lewat. Nah ini motor 4 silinder, meskipun 250 cc, tapi suaranya pas lewat tuh ya lagi ngebut, weng gitu ya. Kalian lagi dalam mobil, apa itu moge? Padahal dia 250 cc, tapi karena dia punya 4 silinder, suara yang enak, teknologi yang luar biasa dibandingkan dengan motor 250 cc yang ada saat ini, udah bener kayak jadi game changer. Jadi kalian tinggal pilih, kalau misalkan kalian lebih suka untuk touring gitu ya, bisa pilih yang 250 cc seperti ini, 2 silinder. Tapi kalau suka buat kepuasan hati gitu ya, buat memuaskan diri gitu pas lagi nyetir, lagi riding gitu ya. Kebanyakan bahas mobil sih, jadi kata-katanya kadang-kadang suka salah. Ya, ZX25R ini gua aja pengen sebenarnya. Itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang belum nonton video pertama tentang ZX25R, bisa lihat di deskripsi di bawah. Saya Hanif, terima kasih telah menonton. Bye!